Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk kita yang sedang belajar memahami hidup bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Di sini, kita tidak bicara tentang kesempurnaan. Kita bicara tentang proses, tentang bagaimana manusia, dengan segala luka dan keraguannya, tetap memilih untuk bangkit setiap hari, karena hidup. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi lembut pada kita, tapi kita bisa belajar untuk tetap tenang, meski dunia sedang kacau. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama di sini. Bagaimana menjadi lebih kuat tanpa kehilangan ketenangan. Bagaimana tetap lembut tanpa kehilangan arah. Selamat datang di perjalanan ini. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana pikiran berhenti berlari dan hati mulai memahami. Kita sering mengira bahwa hidup terasa berat karena dunia terlalu keras, karena keadaan tidak adil, karena orang lain menyakiti kita, karena rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan. Padahal, kalau kita berani jujur pada diri sendiri, yang paling melelahkan bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan apa yang terus kita ulang di dalam pikiran. Masalah terbesar seringkali tidak datang dari luar. Ia tambah diam-diam di dalam kepala kita. Dari cara kita menafsirkan peristiwa, dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan pada diri sendiri saat tidak ada siapa-siapa yang mendengar. Satu kejadian bisa menimpa banyak orang, tapi dampaknya berbeda pada setiap orang. Ada yang jatuh, ada yang bertahan, ada yang justru tumbuh. Bukan karena kejadian itu berbeda, melainkan karena pikiran mereka merespons dengan cara yang berbeda. Kita jarang disakiti oleh kenyataan. Kita lebih sering disakiti oleh bayangan tentang kenyataan itu, oleh ketakutan akan hal yang belum tentu terjadi, oleh penyesalan atas masa lalu yang sudah tidak bisa diubah, oleh dialog batin yang terus menghakimi, menyalahkan, dan membandingkan. Pikiran yang tidak terlatih akan bekerja melawan kita. Ia membesar-besarkan masalah kecil. Ia menciptakan skenario terburuk sebelum kita sempat bernapas. Ia membuat satu kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya, padahal kenyataannya tidak selalu seburuk itu. Di titik inilah perjalanan kekuatan mental dimulai, bukan dengan mengubah dunia, tapi dengan menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dekat untuk dilatih. Cara kita berpikir. Selama ini, kita terbiasa menyalahkan keadaan. Kita berkata hidup tidak adil, nasib tidak berpihak, orang lain tidak mengerti. Semua itu mungkin benar, tapi selama kita terus menaruh kendali di luar diri kita, selama itu pula kita akan merasa lemah. Kekuatan mental tidak lahir dari hidup yang mudah. Ia lahir dari keberanian untuk melihat ke dalam, dari kesadaran bahwa kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa belajar memilih bagaimana menyikapinya. Banyak penderitaan sebenarnya tidak perlu berlarut-larut. Ia bertahan karena kita terus menghidupkannya lewat pikiran. Kita mengulang kejadian yang sama berkali-kali, seolah luka akan sembuh jika diingat terus. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Pikiran yang terus berkutat pada seandainya, kenapa aku, dan andai saja hanya akan menguras energi. Ia tidak membawa kita kemana-mana. Ia hanya membuat kita lelah sebelum benar-benar bergerak. Menyadari hal ini bukan berarti kita menolak emosi, bukan berarti kita berpura-pura kuat. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kejujuran paling awal. Mengakui bahwa selama ini, pikiran kita belum kita latih. Dan seperti otot yang jarang digunakan, pikiran yang tidak dilatih akan mudah lelah, mudah panik, mudah menyerah, bukan karena kita lemah, tapi karena kita belum sadar bahwa pikiran juga butuh disiplin. Di titik awal ini, kita berhenti sejenak. Kita tidak memperbaiki apapun dulu. Kita hanya mengamati, mendengar apa yang sebenarnya kita katakan pada diri sendiri setiap hari. Narasub korekutannya, arah pikirannya. Karena perubahan tidak dimulai dari perlawanan, ia dimulai dari kesadaran. Dan kesadaran adalah bentuk kekuatan mental pertama. Saat kita menyadari bahwa masalah terbesar seringkali ada di dalam pikiran, saat itulah kendali perlahan kembali ke tangan kita. Dan dari sinilah perjalanan menjadi kuat secara mental benar-benar dimulai. Seringkali kita merasa pikiran kita adalah kebenaran. Apa yang muncul di kepala langsung kita anggap sebagai fakta. Padahal, tidak semua yang kita pikirkan benar, dan tidak semua yang terasa nyata benar-benar terjadi. Inilah jebakan paling halus dalam hidup. Kita hidup bukan berdasarkan kejadian, tetapi berdasarkan cerita yang kita bangun tentang kejadian itu. Fakta biasanya sederhana, terjadi atau tidak terjadi, berhasil atau gagal, datang atau pergi. Namun di atas fakta itu, pikiran kita menambahkan lapisan cerita.
bercerita tentang makna, tentang harga diri, tentang masa depan, tentang apa kata orang. Dan justru cerita inilah yang sering menyakiti kita. Seseorang tidak membalas pesan, itu fakta. Lalu pikiran berkata, aku tidak penting, pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana, itu fakta. Lalu pikiran berkata, aku selalu gagal. Tanpa kita sadari, kita hidup dalam kesimpulan yang belum tentu benar. Kita bereaksi bukan pada kenyataan, tetapi pada interpretasi kita sendiri. Pikiran yang tidak dilatih suka melompat terlalu jauh. Dari satu kejadian kecil, ia langsung membuat vonis besar tentang hidup kita. Ia menyatukan patanggen akan menjadi cerita yang terdengar meyakinkan, padahal rapuh jika diuji. Disinilah kekuatan mental mulai diuji, bukan dengan melawan pikiran, tapi dengan mempertanyakannya. Apa ini fakta, atau hanya cerita? Apa aku benar-benar tahu, atau hanya berasumsi? Apa ini kenyataan saat ini, atau ketakutan masa depan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bisa menghentikan penderitaan yang tidak perlu, karena fakta tidak pernah sekeras cerita. Fakta bisa diterima. Cerita seringkali menyiksa. Fakta mengatakan apa yang terjadi. Cerita menambahkan penghakiman. Saat kita gagal memisahkan keduanya, hidup terasa lebih berat dari yang seharusnya. Kita membawa beban yang sebenarnya tidak ada. Kita bertarung dengan musuh yang kita ciptakan sendiri. Pikiran sering bertindak seperti pengacara yang hanya membela sisi terburuk dari diri kita. Ia mengumpulkan bakti-bakti kecil untuk menguatkan rasa takut, rasa kurang, dan rasa tidak layak. Padahal selalu ada sudut pandang lain yang tidak pernah kita beri kesempatan. Mental yang kuat bukan mental yang selalu positif, tapi mental yang jujur, yang berani berkata, aku belum tahu, yang mau berhenti sebentar sebelum mempercayai semua isi kepala. Ketika kita belajar memisahkan fakta dan cerita, kita mendapatkan ruang untuk bernapas, ruang untuk memilih respons, ruang untuk tidak langsung tenggelam. Dan di ruang itulah, ketenangan mulai muncul, bukan karena hidup tiba-tiba jelas, tapi karena kita tidak lagi membiarkan setiap pikiran mengambil alih kendali. Tidak semua pikiran layak dipercaya. Beberapa hanya perlu didengar, lalu dilepas. Dan disitulah kekuatan mental mulai benar-benar bekerja. Ada satu sumber kelelahan yang sering tidak kita sadari, keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin orang lain mengerti kita. Kita ingin hasil selalu sesuai harapan. Kita ingin masa depan pasti. Dan ketika semua itu tidak terjadi, kita merasa frustrasi, marah, dan kecewa. Padahal, bukan hidup yang terlalu kejam. Kita hanya terlalu sering bertarung di medan yang salah. Sejak awal, hidup memang tidak pernah menjanjikan kendali penuh. Ada hal-hal yang berada dalam kuasa kita, dan ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita atur, sekeras apapun usaha kita. Masalahnya, kita jarang mau membedakan keduanya. Kita menghabiskan energi untuk mengubah pendapat orang, untuk memaksa keadaan agar sesuai rencana, untuk menyesali masa lalu yang sudah selesai. Semua itu terasa seperti usaha, padahal sebenarnya hanya perlawanan yang melelahkan. Kekuatan mental tidak tumbuh dari menang melawan dunia. Ia tumbuh dari kebijaksanaan untuk tahu kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Ada hal yang bisa kita kendalikan, sikap kita, pilihan kita, usaha kita, dan cara kita merespons. Dan ada hal yang tidak. Hasil akhir, reaksi orang lain, cuaca, waktu, dan banyak kejadian tak terduga. Ketika kita mencampur adukan keduanya, hidup terasa penuh. Tektonan, kita menyalahkan diri atas hal yang bukan tanggung jawab kita. Kita menuntut kepastian dari sesuatu yang memang tidak pasti. Berhenti bertarung dengan hal yang tak bisa dikendalikan bukan berarti menyerah. Ini bukan sikap pasrah yang lemah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kekuatan yang matang. Karena menerima kenyataan apa adanya membutuhkan keberanian. Jauh lebih mudah menyalahkan keadaan daripada mengakui bahwa ada batas pada kuasa kita. Saat kita berhenti melawan yang tidak bisa diubah, energi kita kembali. Pikiran menjadi lebih jernih. Emosi tidak lagi terseret kemana-mana. Kita bisa fokus pada satu hal yang benar-benar berada di tangan kita. Tindakan hari ini, banyak ketenangan lahir bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita berhenti menariknya kemana-mana. Kita berhenti memikul beban yang tidak seharusnya kita bawa. Di titik ini, mental mulai menjadi kuat. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kita berhenti mempersulitnya sendiri. Kita tidak mengendalikan angin, tapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak mengatur dunia, tapi kita bisa mengatur diri. Dan ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup mungkin tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi kita tidak lagi hancur karenanya. Disitulah kebebasan batin. Demian. Tekanan tidak datang untuk bertanya,
Apakah kita siap? Ia muncul begitu saja, di saat lelah, di saat harapan tinggi, di saat kita merasa sudah berusaha cukup, dan seringkali yang membuat kita goyah bukan tekanannya, melainkan cara kita bereaksi terhadap tekanan itu. Banyak orang mengira ketahanan emosi berarti tidak merasa apa-apa, tidak marah, tidak sedih, tidak takut. Padahal itu bukan ketahanan, itu penyangkalan. Emosi yang ditekan tidak hilang, ia hanya menunggu waktu untuk meledak. Ketahanan emosi justru dimulai dari keberanian untuk merasakan, mengakui bahwa kita kecewa, bahwa kita cemas, bahwa kita terluka, tanpa harus menghakimi diri sendiri, karena perasaan itu. Masalah muncul ketika emosi mengambil alih kemudi. Saat satu rasa marah mengubah cara kita berbicara. Saat satu rasa takut membuat kita menarik diri dari hidup. Saat satu kekecewaan membuat kita merasa hidup ini tidak adil. Di titik inilah latihan dimulai. Bukan untuk menghilangkan emosi, tetapi untuk menciptakan jarak antara emosi dan tindakan. Tenang bukan berarti kosong. Tenang berarti sadar. Sadar bahwa emosi sedang hadir, tapi kita tidak harus mengikuti semua yang ia perintahkan ketika tekenon datang. Pikiran cenderung mempercepat segalanya. Napas menjadi pendek. Kesimpulan menjadi tergesa-gesa. Kita bereaksi sebelum sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mental yang kuat mampu memperlambat momen itu, berhenti sejenak, menarik napas, memberi ruang kecil sebelum merespons. Ruang itulah yang menyelamatkan kita dari banyak penyesalan. Bukan karena kita selalu memilih respons terbaik, tapi karena kita tidak lagi bereaksi secara otomatis. Ketahanan emosi dibangun lewat momen-momen kecil. Saat kita memilih diam daripada meluapkan. Saat kita menunda keputusan di tengah emosi kuat. Saat kita memberi waktu bagi diri sendiri untuk kembali stabil. Tidak ada jalan pintas untuk ini. Seperti otot, emosi menjadi lebih tangguh melalui latihan yang konsisten. Sedikit demi sedikit, dan seiring waktu, tekanan yang dulu terasa menenggelamkan, mulai terasa lebih bisa dihadapi. Bukan karena tekanannya berkurang, tetapi karena diri kita bertumbuh. Tenang di tengah tekanan, bukan tanda bahwa hidup kita bebas masalah. Itu tanda bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh masalah. Disitulah ketahanan emosi bekerja. Sunyi, tidak terlihat, tapi menentukan arah hidup kita. Di zaman yang bising ini, pikiran kita jarang benar-benar diam. Bukan karena hidup terlalu ramai, tetapi karena kita terus membiarkan terlalu banyak suara masuk ke dalam kepala. Pendapat orang lain, perbandingan tanpa henti, berita yang belum tentu penting, ekspektasi yang bahkan bukan milik kita sendiri. Semua itu menumpuk, bercampur, dan perlahan mengaburkan suara batin yang sebenarnya kita butuhkan. Kesunyian batin bukan tentang pergi ke tempat sepi, bukan tentang menjauh dari dunia. Kesunyian batin adalah kemampuan untuk tetap jernih, meski dunia tidak pernah berhenti berbicara. Masalahnya, kita sering memberi akses penuh pada hal-hal yang tidak menambah apapun selain kegelisahan. Kita membiarkan pikiran sibuk dengan kehidupan orang lain, dengan pencapaian yang bukan jalur kita, dengan standar yang tidak pernah kita setujui sejak awal. Tanpa sadar, kita hidup dalam kebisingan yang kita pilih sendiri. Pikiran yang terus terpapar kebisingan akan kehilangan fokus. Ia bereaksi pada segalanya, tapi tidak benar-benar hadir pada apapun. Dan di kondisi seperti itu, ketenangan terasa mustahil. Menjaga pikiran bukan berarti menutup diri. Ini tentang memilih. Memilih apa yang layak mendapat perhatian kita, dan apa yang sebaiknya dilepas. Tidak semua informasi perlu disimpan. Tidak semua opini perlu ditanggapi. Tidak semua perbandingan perlu dimenangkan. Ketika kita mulai menyaring apa yang masuk ke pikiran, perlahan ruang terbuka. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk berpikir jernih. Ruang untuk mendengar diri sendiri. Kesunyian batin sering terasa tidak nyaman di awal. Karena disitulah kita mulai berhadapan dengan pikiran kita sendiri. Tanpa gangguan. Tapi justru di sanalah kejujuran muncul. Kita mulai menyadari mana yang penting dan mana yang hanya kebisingan. Mana yang benar-benar butuh perhatian dan mana yang selama ini hanya menguras energi. Mental yang kuat tahu bahwa perhatian adalah sumber daya terbatas. Ia tidak dihamburkan kemana-mana. Ia dijaga, diarahkan dan digunakan dengan sadar. Saat kebisingan berkurang, hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Tapi ia menjadi lebih sederhana, dan seringkali, kesederhanaan itulah yang menenangkan. Kisin batin bukan pelarian dari dunia. Ia adalah fondasi agar kita bisa kembali ke dunia dengan pikiran yang lebih tenang dan arah yang lebih jelas. Dan dari sanalah, kekuatan mental tumbuh dengan cara yang paling sunyi. Kita sering mengaitkan kekuatan mental dengan momen besar.
saat seseorang tetap berdiri di tengah krisis, saat berhasil melewati tekanan yang berat. Padahal, fondasi dari semua itu dibangun jauh sebelum momen besar itu datang. Ia dibangun dalam hal-hal kecil, dalam keputusan sederhana, dalam tindakan yang nyaris tidak diperhatikan siapapun. Disiplin kecil adalah latihan paling jujur dari kekuatan mental. Karena disinilah tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada yang tahu apakah kita melakukannya atau tidak. Bangun tepat waktu meski tidak ada janji penting. Menepati komitmen kecil pada diri sendiri. Melakukan yang seharusnya dilakukan, meski rasanya malas dan tidak bersemangat. Hal-hal seperti ini terlihat sepele, tapi justru disitulah mental ditempa. Saat tidak ada yang melihat, kita sedang sendirian dengan pilihan kita. Dan pilihan itulah yang perlahan membentuk karakter. Mental yang lemah bukan selalu yang gagal menghadapi masalah besar, tetapi yang terus mengabaikan tanggung jawab kecil. Karena setiap kali kita menunda, beralasan, atau mengingkari janji pada diri sendiri, kita mengikis kepercayaan pada diri kita sendiri. Sebaliknya, setiap disiplin kecil yang dijaga, meski berat, menambah satu lapisan keteguhan. Bahwa kita bisa diandalkan. Bahwa kata-kata kita kepada diri sendiri memiliki makna. Disiplin bukan tentang memaksa diri tanpa rasa. Ia tentang kesetiaan. Kesetiaan pada nilai yang kita pegang, meski suasana hati tidak mendukung. Tidak semua hari terasa produktif. Tidak semua langkah terasa berarti. Tapi disiplin kecil, tidak menunggu perasaan siap. Ia berjalan meski ragu masih ada. Disinilah kekuatan mental tumbuh diam-diam. Tidak dramatis, tidak terlihat, tapi stabil. Ketika suatu hari tekanan besar datang, kita tidak panik. Bukan karena kita sudah pernah menghadapi tekanan yang sama, tetapi karena kita terbiasa melakukan hal yang benar meski sulit. Kita sudah melatih diri untuk tidak selalu mengikuti dorongan sesaat. Kita sudah belajar bertahan dalam ketidaknyamanan kecil. Dan itulah mengapa disiplin kecil begitu kuat. Ia tidak menjanjikan perubahan cepat, tetapi ia membangun fondasi yang tidak mudah runtuh. Kekuatan mental sejati tidak lahir dari motivasi sesaat. Ia lahir dari kebiasaan sunyi yang dilakukan terus-menerus, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kita hidup di dunia yang terburu-buru, termasuk dalam urusan menyembuhkan diri. Sedikit terluka, kita merasa harus segera kuat. Sedikit jatuh, kita dipaksa bangkit secepat mungkin. Seolah rasa sakit adalah kesalahan yang harus segera dihapus. Padahal, tidak semua luka perlu disembuhkan dengan cepat. Beberapa luka perlu diterima terlebih dahulu. Menerima luka bukan berarti menikmati penderitaan, bukan pula berarti menyerah. Ini tentang mengizinkan diri merasakan apa yang memang sedang dirasakan, tanpa memaksa diri untuk segera baik-baik saja. Ada rasa sakit yang tidak bisa diselesaikan dengan nasihat. Ada luka yang tidak hilang hanya dengan berpikir positif. Dan memaksa diri untuk cepat sembuh, seringkali justru membuat luka itu semakin dalam. Mental yang kuat tidak alergi terhadap rasa sakit. Ia tidak lari setiap kali perih muncul. Ia berani duduk bersama luka itu, mendengarkan dan memahami apa yang ingin ia ajarkan. Karena setiap luka membawa pesan tentang batas yang terlewati, tentang harapan yang terlalu tinggi, tentang bagi diri yang selama ini diabaikan. Ketika kita berhenti melawan rasa sakit, sesuatu berubah. Energi yang tadinya habis untuk menyangkal, kini bisa digunakan untuk merawat diri. Menerima luka berarti berhenti berkata, "Aku seharusnya tidak merasa seperti ini." Dan mulai berkata, "Memang begini rasanya, dan itu tidak apa-apa." Tidak. Semua rasa sakit butuh solusi. Beberapa hanya butuh ruang dan waktu. Dalam proses ini, kesabaran menjadi bentuk kekuatan mental yang paling sunyi. Kesabaran untuk tidak terburu-buru menilai diri lemah. Kesabaran untuk membiarkan proses berjalan apa adanya. Luka yang diterima dengan jujur justru lebih cepat pulih. Bukan karena kita mempercepatnya, tetapi karena kita tidak lagi menambah tekanan di atas rasa sakit itu sendiri. Dan seiring waktu, luka yang dulu terasa menakutkan berubah menjadi bekas. Ia tidak lagi menyakiti, tapi mengingatkan bahwa kita pernah jatuh, pernah hancur, dan tetap bertahan. Disitulah kekuatan mental tumbuh. Paling dalam bukan dari menolak rasa sakit, tetapi dari keberanian untuk menghadapinya tanpa tergesa-gesa. Cepat atau lambat, kita akan berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak nyaman. Dunia tidak selalu adil. Orang yang jujur bisa dikhianati. Orang yang bekerja keras bisa tersisih. Orang yang berniat baik tidak selalu diperlakukan dengan baik. Di titik ini, banyak orang mulai berubah, bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka lelah. Lelah berharap, lelah kecewa, lelah menjadi baik di dunia yang terasa tidak menghargai kebaikan. Keteguhan karakter diuji, justru saat keadilan tidak.
Saat kita punya alasan untuk membalas, untuk menyerah pada kepahitan, atau untuk ikut menjadi seperti lingkungan yang kita keluhkan. Mental yang kuat tidak bertanya, apakah ini adil? Ia bertanya, apa yang tetap benar untuk dilakukan? Hidup bukan tentang keras kepala. Ia tentang kesetiaan pada nilai. Bahkan, ketika nilai itu tidak langsung membuahkan hasil. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Bahkan ketika terasa sia-sia, dunia mungkin tidak memberi imbalan yang setimpal. Tapi karakter selalu membayar dirinya sendiri. Dalam bentuk ketenangan batin, harga diri, dan rasa hormat pada diri sendiri. Saat kita memilih tetap jujur, di tengah kebohongan, kita sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih penting daripada kemenangan sesaat. Kita sedang menjaga diri kita sendiri. Ada godaan besar untuk menjadi sinis, untuk berkata bahwa semua ini percuma. Tapi sinisme hanya membuat kita kehilangan arah, bukan melindungi kita. Keteguhan karakter tidak menjamin hidup menjadi mudah, tapi ia memastikan kita tidak kehilangan diri sendiri di tengah kerasnya hidup. Dan itu adalah bentuk kekuatan mental yang paling dewasa. Karena pada akhirnya, yang benar-benar kita kendalikan bukanlah apakah dunia adil atau tidak, melainkan apakah kita tetap berdiri sesuai nilai yang kita yakini. Tetap tegak di dunia yang tidak adil, bukan kelemahan, itu adalah keberanian. Dan dari sanalah kekuatan mental mencapai bentuknya yang paling utuh. Ada satu kenyataan yang sering kita hindari. Padahal ia adalah guru paling jujur dalam hidup. Waktu kita terbatas, bukan untuk ditakuti, bukan untuk disesali, tetapi untuk disadari. Mengingat kematian bukan tentang menjadi muram. Ini tentang melihat hidup dengan lebih jernih. Karena ketika kita sadar bahwa waktu tidak tak terbatas, banyak hal yang selama ini kita anggap penting, tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Banyak kecemasan lahir karena kita merasa semua harus selesai sekarang. Semua harus sempurna, semua harus diakui. Padahal, dari sudut pandang waktu, sebagian besar hal itu tidak akan bertahan lama. Pertanyaan sederhana mulai muncul. Apakah ini benar-benar penting? Apakah ini layak menguras pikiranku berhari-hari? Apakah ini akan berarti saat hidupku mencapai batas? Akhirnya, perspektif waktu menyederhanakan hidup. Ia memotong drama yang tidak perlu. Ia mengingatkan bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan, dan tidak semua pendapat harus dibuktikan. Saat kita mengingat bahwa hidup ini sementara, kita menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Kita berhenti menunda hal-hal yang penting. Kita berhenti hidup demi penilaian yang tidak akan kita bawa kemana-mana. Mental yang kuat tidak hidup dalam ilusi keabadian. Ia sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan, bukan jaminan. Kesadaran ini bukan membuat kita pasrah, tetapi membuat kita hadir. Hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang kita jalani. Hadir tanpa terlalu banyak topeng. Hadir tanpa terus menunggu waktu yang tepat. Mengingat kematian mengajarkan kita untuk memilih dengan lebih bijak. Dengan siapa kita menghabiskan waktu. Hal apa yang kita perjuangkan. Beban mana yang layak kita pikul. Dan perlahan, hidup menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena kita berhenti membawa hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Di hadapan waktu yang terbatas, kejujuran menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Dan dari sanalah kekuatan mental menemukan ketenangannya yang paling dalam pada akhirnya. Kita sampai pada satu kesimpulan yang tenang. Hidup tidak pernah berjanji akan mudah. Masalah akan tetap datang. Tekanan akan tetap ada. Kini tidak akan hilang hanya karena kita sudah berusaha menjadi lebih kuat. Perbedaannya sekarang ada pada diri kita. Perjalanan ini tidak mengubah dunia di sekitar kita. Ia mengubah cara kita berdiri di dalam dunia itu. Kita tidak lagi berharap hidup selalu sesuai rencana. Tetapi kita lebih siap menghadapi saat rencana itu gagal. Kekuatan mental bukan tentang menguasai segalanya. Ia tentang kesiapan, gizi, untuk menghadapi kenyataan apa adanya. Kesiapan untuk merespons dengan jernih, bukan reaktif. Kesiapan untuk tetap berjalan. Meski langkah terasa berat, kita telah belajar menyadari pikiran, memisahkan fakta dari cerita, melepaskan hal yang tak bisa dikendalikan, menenangkan emosi, menjaga kesunyian batin, menjalani disiplin kecil, menerima luka, menjaga karakter, dan melihat hidup dari sudut pandang waktu. Semua itu bukan untuk menjadikan kita kebal, tapi untuk menjadikan kita stabil. Mental yang kuat tidak menjanjikan kebahagiaan setiap saat. Ia menjanjikan keteguhan, bahwa ketika hari terasa berat, kita tidak langsung runtuh. Ketika gagal, kita tidak kehilangan arah. Ketika kecewa, kita tidak mengingkari diri sendiri. Kita mungkin masih lelah, kita mungkin masih takut, tapi sekarang,
kita tahu bahwa semua itu bisa dihadapi, dan itu sudah cukup kuat. Bukan karena hidup menjadi ramah. Kuat karena kita siap menghadapi apapun yang datang. Bukan dengan amarah, bukan dengan penyangkalan, tapi dengan kesadaran, ketenangan, dan keberanian untuk tetap berjalan. Di titik inilah perjalanan ini selesai. Bukan karena tantangan berakhir, tetapi karena kita tidak lagi melarikan diri darinya, dan di sanalah kekuatan mental menemukan bentuknya yang paling sederhana dan paling nyata.